Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di YouTube channel saya. Bagi teman-teman yang baru menyaksikan dan mengunjungi YouTube channel saya, perkenalkan, nama saya Bella Violita. Baiklah teman-teman, pasti di sini semuanya sudah tahu kan? Di sini saya akan menjelaskan apa? Ya, benar, stabilitas obat. Sebelum saya menjelaskannya, tolong like, komen, dan subscribe ya guys, karena semuanya itu gratis. Baiklah, terima kasih sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan memulai penjelasannya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, ini dia slide pertamanya. Untuk slide pertama ini, saya akan menjelaskan tentang seputar pengertian tentang stabilitas obat. Ya, stabilitas obat. Stabilitas adalah simbol kualitas yang penting untuk suatu produk obat. Dan sedangkan stabilitas obat adalah kemampuan suatu produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama yang dimilikinya pada saat dibuat. Tolong dibedakan ya teman-teman tentang stabilitas dan stabilitas obat. Bisa dipahami? Baiklah teman-teman, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ya, masih di seputar tentang pengertiannya ya teman-teman. Ya, pertama ini ada stabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu produk, obat, atau kosmetik untuk bertahan dalam batas spesifikasi yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan untuk menjamin identitas, kekuatan, kuantitas, dan kemurnian produk tersebut. Pengertian selanjutnya, stabilitas obat yang stabil adalah suatu sediaan yang masih berada dalam batas yang dapat diterima selama periode penyimpanan dan penggunaan, di mana sifat dan karakteristiknya sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat. Bisa dipahami teman-teman untuk slide yang selanjutnya? Ya. Baiklah teman-teman, di sini ada slide yang selanjutnya yang menjelaskan hal yang tidak diinginkan ketidakstabilan dari produk farmasi. Di slide ini ada poin-poin yang akan menjelaskannya. Yang pertama adalah hilangnya zat aktif, kedua naiknya konsentrasi zat aktif, ketiga BA berubah, keempat hilangnya keseragaman kandungan, kelima mundurnya status mikrobiologis, keenam hilangnya elegansi produk, yang ketujuh pembentukan hasil urai toksis, kedelapan hilangnya kekedapan kemasan, kesembilan menurunnya kualitas label, yang ke-10 yang terakhir yaitu modifikasi faktor hubungan fungsional. Itulah hal-hal yang tidak diinginkan di ketidakstabilan dari produk farmasi. Baiklah teman-teman, di sini di slide selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian ruang lingkup dan uji stabilitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang terdiri dari beberapa poin, yaitu pertama, bahan baku obat dan eksipien, yang kedua, R dan D formulasi, ketiga, bahan uji klinik, keempat, obat untuk dipasarkan, kelima, reformulasi, perubahan tempat pembuatan, mengatasi kesulitan dan keluhan pasien, yang keenam, produk dalam distribusi, yang ketujuh, penyimpanan produk oleh pasien. Dan itulah poin-poin yang menjelaskan tentang ruang lingkup. Yang selanjutnya ada alasan uji stabilitas. Yang pertama yaitu kepentingan pasien, kedua reputasi produsen, ketiga mengikuti peraturan, keempat membuat database untuk formulasi produk lain. Dan itulah teman-teman di slide ini yaitu tentang ruang lingkup dan uji stabilitas. Bisa dipahami? Untuk slide selanjutnya, di sini ada jenis stabilitas yang umum dikenal. Di sini ada 5 poin, yaitu 1. Stabilitas kimia, kedua stabilitas fisika, ketiga stabilitas mikrobiologi, keempat stabilitas terapi, kelima stabilitas toksikologi. Itulah jenis-jenis stabilitas yang umum biasanya dikenal. Apakah bisa dipahami? Baiklah teman-teman, di sini akan saya menjelaskan slide selanjutnya, yaitu tentang menentukan order reaksi. Di sini ada 3 poin, yaitu metode substitusi, kedua metode grafik, ketiga metode waktu paruh.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan per poin-poinnya. Yaitu yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi. Dari studi kinetika dikumpulkan data yang kemudian disubstitusikan dalam persamaan-persamaan kecepatan reaksi dalam bentuk integralnya yang menunjukkan berbagai orde reaksi. Apabila dihitung didapat nilai K atau K itu disebut dengan tetapan laju reaksi yang dikonstan dalam suatu batas variasi eksperimental, maka reaksi dianggap mengikuti orde reaksi tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode grafik. Metode grafik. Plot ke dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui orde reaksi. Jika kadar obat yang masih utuh diplotkan terhadap waktu, yaitu yang disebut dengan T, lambang T, dan kurva yang didapatkan berupa garis lurus, maka orde reaksi dari itu adalah orde 0. Reaksi yang mengikuti kinetika orde 1 jika plot antara log D terhadap waktu, yaitu T, berupa garis lurus. Sedangkan reaksi orde 2 jika plot antara 1/D terhadap waktu, yaitu T, berupa garis lurus. Untuk metode selanjutnya, di sini ada metode waktu paruh. Yaitu untuk reaksi orde 0, waktu paruh berbanding lurus dengan kadar awal, yaitu T1 bagi 2 sama dengan DO bagi K2. Waktu paruh reaksi orde 1 tidak tergantung pada kadar awal, sehingga harga T1/2 sama dengan 0,93 per K. Sedangkan reaksi orde 2 dengan jenis rekatan yang sama harga T1/2 sama dengan 1/DOK. Itu dari Connors DKK, 1986. Itulah hal metode-metode yang menentukan orde reaksi. Apa yang bisa dipahami? Bisa dipahami? Baiklah teman-teman, di slide selanjutnya yaitu adalah faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu zat. Di sini ada beberapa poin yang seperti biasanya, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang poin-poin tersebut. Yaitu ada faktor lingkungan, obat atau eksperimen, eksipien di dalam sediaan, ketiga kontaminasi mikroba, keempat kontaminasi logam tertinggal, kelima pembersihan dari wadah. Yang pertama yaitu dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari yang pertama temperatur, oksigen atau O2, karbon dioksida atau CO2, cahaya, dan kelembapan. Di poin kedua yaitu ada obat atau eksipien di dalam sediaan, yaitu ukuran partikel obat dan pH sediaan atau lingkungan. Yang ketiga ada kontaminasi mikroba, keempat kontaminasi logam tertinggal, kelima pembersihan dari wadah. Itulah teman-teman yang saya jelaskan tentang faktor yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu zat. Bisa dipahami? Baiklah teman-teman, di slide selanjutnya yaitu ada pengemasan dan stabilitas, yaitu di sini ada 5 poin-poinnya. Yang pertama, wadah. Wadah langsung dan penutupan sangat penting dalam pengaruhnya terhadap stabilitas produk. Yang kedua yaitu kaca. Kaca tahan terhadap perubahan kimia dan fisika, merupakan bahan yang paling umum digunakan. Di sini di kaca ada keterbatasan dan cara mengatasinya, yaitu yang pertama permukaannya basah. Mengatasinya dengan menggunakan kaca borosilikat. Yang kedua, ion dapat mengendapkan kristal yang tidak larut dari kaca dengan mengatasinya menggunakan buffers. Yang ketiga yaitu memungkinkan transmisi cahaya yang dapat mempercepat dekomposisi. Mengatasinya dengan menggunakan kaca berwarna. Untuk yang selanjutnya yaitu ada plastik. Plastik permasalahannya adalah 1. Migrasi obat melalui plastik ke lingkungannya. Kedua, transfer uap lembab lingkungan oksigen dan elemen lain ke produk farmasi. Ketiga, tercucinya kandungan wadah ke obat. Yang keempat, absorpsi obat atau eksipien oleh plastik. Yang selanjutnya yaitu pengemasan dan stabilitas pada logam. Di sini ada tiga poinnya, yaitu yang pertama beberapa tub
campuran logam dan aluminium dapat digunakan sebagai wadah untuk emulsi, ointment, krim, dan pasta. Untuk keterbatasannya, logam dapat menyebabkan korosi dan presipitasi di dalam produk obat. Cara mengatasinya dengan menyalut tub dengan polimer yang dapat mengurangi kecenderungan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu pada karet. Di sini ada 2 poin, yaitu yang poin pertama, karet juga mempunyai masalah tertariknya kandungan obat dan tercucinya kandungan wadah. Yang selanjutnya yaitu perlakuan awal dari tutup vial karet dan penutupan dengan air dan uap mengurangi potensial tercuci. Itulah teman-teman yang menjelaskan tentang pengemasan dan stabilitas pada obat. Apa bisa dipahami? Baiklah teman-teman, untuk slide yang selanjutnya yaitu mengenai elemen penting untuk uji stabilitas yang berkualitas tinggi dan efektif. Di sini ada 5 poin, yaitu yang pertama komitmen pada kualitas, pengetahuan tentang peraturan dan standar farmakope, ketiga metode analitik yang digunakan, keempat monitoring cermat untuk anggaran stabilitas, dan yang kelima yang terakhir yaitu kemampuan manajerial untuk mengkoordinasi dan mengoptimasi program. Baiklah teman-teman, itulah elemen penting untuk uji stabilitas yang berkualitas tinggi dan efektif. Untuk kesimpulannya, yaitu yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan suatu zat, antara lain yaitu faktor utama lingkungan dapat menurunkan stabilitas, di antaranya temperatur yang tidak sesuai. Semakin tinggi suhu, maka stabilitas obat semakin menurun. Cahaya, kelembapan oksigen, dan faktor lain yang mempengaruhi stabilitas adalah ukuran partikel, pH kelarutan, mikroorganisme, dan bahan tambahan. Untuk yang kedua yaitu usia simpanan atau waktu kadaluarsa dari sampel paracetamol adalah 0,21440 menit. Yang ketiga yaitu ada waktu paruh dari sampel paracetamol adalah 1,92961 menit. Untuk sarannya, sebaiknya alat-alat yang digunakan pada saat praktikum lebih dilengkapi lagi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan saya atau presentasi saya tentang stabilitas obat. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Bila ada salah-salah pengucapan atau apapun itu, saya minta maaf. Baiklah, saya akhiri. Untuk sebelum saya mengakhirinya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel ini, biar saya semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Baik teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.